Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami masih bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami diberi pemahaman, diberi pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 29 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Inilah kata-kata perjanjian yang Tuhan perintahkan kepada Musa dengan bangsa Israel di tanah Moab, di samping perjanjian yang telah Dia buat dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil semua orang Israel dan berkata kepada mereka, "Kamu telah melihat segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan di depan matamu, di tanah Mesir terhadap Firaun, terhadap seluruh pegawainya dan terhadap seluruh negerinya." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ikatan perjanjian Allah dengan orang-orang Israel di Gunung Horeb tidak dibatalkan Allah. Karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan, sebagian besar dari mereka telah dibinasakan Allah di padang gurun selama 40 tahun. Ia memperbaharui perjanjian itu dengan generasi yang baru lahir di padang gurun. Meski generasi baru belum pernah melihat berbagai tanda dan mujizat ajaib dari Allah, seperti laut, keberau terbelah dua, mana, tiang awan dan api dan sebagainya, bukan berarti mujizat dan pemeliharaan Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, Musa mengatakan pada mereka bahwa penyertaan Allah tidak selalu harus spektakuler, tetapi juga dapat dilihat pada hal-hal biasa yang luput dari pengamatan. Seperti contohnya pakaian dan kasut mereka tidak lapuk dan rusak selama 40 tahun di padang gurun. Kedua, mereka tidak makan roti buatan manusia dan tidak minum anggur, namun mereka dapat mengalahkan Raja Hesibon dan Basan, serta merebut wilayah mereka untuk dibagikan kepada 2,5 suku Israel. Jika bukan perbuatan Tuhan, mustahil Israel baru ini dapat melakukan hal itu. Untuk itulah Musa menasihati mereka berlaku setia terhadap ikatan perjanjiannya, agar masa depan mereka terjamin. Bapak Ibu, Musa menyuruh seluruh bangsa Israel berdiri di hadapan Allah untuk mengadakan pembaharuan perjanjian. Perjanjian ini sifatnya mengikat sebab Allah menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umatnya. Untuk mencegah terulangnya sejarah pemberontakan terhadap Allah, Musa mengingatkan mereka akan dosa penyembahan berhala. Karena ikatan ini tidak dapat dibatalkan, maka ada konsekuensi yang patut ditanggung Israel baru, yaitu Allah akan menghancurkan, meremukkan dan melenyapkan mereka. Kutukan dan murka Allah atas mereka akan membuat bangsa-bangsa lain mencibir kedegilan hati bangsa Israel. Sebab itu umat Israel harus menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita jangan meremehkan anugerah Allah dengan cara tetap hidup dalam kubangan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Engkau mengasihi mereka dan Engkau selalu menuntun kehidupan mereka. Dan Engkau mengingatkan mereka agar tidak jatuh di dalam kubangan dosa. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu di zaman ini, kami selalu ingat kepada kasih Tuhan kepada kami. Kami pun mau hidup benar, hidup di dalam kehendak-Mu. Tidak hidup di dalam kubangan dosa, tetapi kami boleh mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.